Nah, tadi satu lagi mungkin, karena kan kita banyak kebocoran nih di korupsi segala macam yang tadinya kalau uang itu tidak terkorupsi, mungkin juga bisa mensejahterakan rakyat. Kalau soal korupsi, dari dulu saya kampanye, saya udah mengatakan, kalau saya memimpin bangsa dan negara ini, seluruh kasus korupsi diputihkan, total amnesti. Saya tidak mau dengar lagi, kasus tutup semua. Yang lama itu diputihkan. Tutup. Tapi mulai hari saya mimpin ini, korupsi disidang dalam 3 bulan. Hukuman mati dilaksanakan juga dalam 3 bulan. Jerak. Tapi ada lagi satu obat, satu solusi yang ampuh menurut saya. Apa itu? Siapa yang bisa membocorkan korupsi dapat bonus 5%. Jadi ya? Kalau 1 triliun 50 miliar kau dapat. Itu supir dengar majikannya korupsi dia lapor. Ya, simpenannya tidak dibeliin tas Hermes, dia lapor. Ampuh itu. Dan tadi saya bilang kembali corruption by need dengan GHL kan sudah tidak ada. Nah, corruption by greed loh dari zaman berapa presiden ya? Nah, ini kan ini dari rekan-rekan media. Koruptor mana yang udah ditembak mati? Nggak ada, kalau di Indonesia nggak ada. Belum menerapkan itu kan. Kalau di China sudah. Iya, mana? Koruptor mana yang dipenjara kalau Jumat Sabtu Minggu? Ya ini harus diperbaiki ya. Perbaiki. Dan saya yakin Pak Presiden, Pak Prabowo bisa. Yakin. Jadi beliau harus berani tegas ya. Kan sekarang dengan kita lihat nih banyak yang kasus-kasus besar sudah terungkap nih. Yang barangkali bukannya baru ada sekarang, tapi sebelumnya udah ada, baru terungkap sekarang. Sehingga kelihatannya sekarang kejaksaan sudah, KPK juga udah mulai bagus, ya, udah mulai banyak melakukan OTT. Kejaksaan juga udah mengungkap kasus-kasus big fish nih, besar-besar nih koruptornya nih. Menurut Pak Riki ini kenapa sampai begini nih? Korupsi yang begitu besar gitu loh. Pertamina bahkan. Ya kasus besar itu menurut saya hanya angka korupsi besar, korupsi kecil. Kenapa saya bilang korupsi itu harus diberikan total amnesti? Korupsi 5.000 perak korupsi gak? Ya sama aja, mau kecil mau besar ya, tetap korupsi. 1.000 triliun juga korupsi. Jadi kalau koruptor diberikan amnesti, ya, presiden bisa fokus pembangunan bangsa dan negara. Dan uang masuk banyak ini ya dari hasil korupsi ini, yang mau mengembalikannya jadi banyak ya? Nggak usah diminta kembali. Loh, nggak ambil kembali kan rugi dong negara kita? Dia yang rugi karena pembangunan di mana-mana dia nggak bawa duitnya balik, dia kalah. Jadi amnesti korupsi itu, duit akan balik dengan sendiri otomatis, nggak usah dihimbau. Nggak, tapi minimal kan mengembalikan kepada negara nih. Oh, nggak usah. Nggak usah? Nggak usah. Jadi hanya kembali untuk berinvestasi aja, bukan dikembalikan kepada negara? Nggak usah. Kan dilupakan, total amnesti, nggak usah. Nggak usah. Wah, enak banget ya koruptornya. Ya, koruptornya. Kalau Rikinya jadi presiden. Ya, nggak apa-apa. Saya juga punya waktu untuk memajukan bangsa dan negara sendiri. Tapi koruptor itu, koruptor orang pinter loh. Ya, kalau nggak pinter, dia lihat Indonesia berkembang. Oh, si A bangun 3 hotel. Gila, dulunya koruptor tuh. Loh, nggak ditangkap? Enggak. Apa reaksi dia? Dia bangun 7 hotel, ada duitnya dia balikin. Kalau korupsi ditangkap, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita juga masuk. Pernah bikin SIM, KTP atau ditangkap polisi kasih duit nggak? Pernah semua. Ya masuk loh. Siapin 300 itu juta nyogok, ruang, ya, nyogok. 300 juta ruang penjara. Ya kan? Kita bukan pro koruptor, kita mau carikan solusi total. Juga kita nggak usah benci, si koruptornya nggak usah benci. Saya tanya koruptor sekarang yang masih ditahan di penjara dan yang di luar negeri berapa? Kabur. Yang belum ketangkap gitu ya? Oh, bukan belum ketangkap, udah ketangkap juga kabur. Oh, iya. Edi Tansil dulu masih belum balik lagi nih. Oh, dia udah kemana-mana, bangun pabrik bir di mana-mana dunia, orang pintar. Begitu kita berikan total amnesti, saya yakin dia pulang. Tapi ada isu beliau sudah nggak ada kan? Atau masih tetap kalau menurut Pak Riki? Oh, saya nggak tahu. Pokoknya koruptor lain bakal berlomba membangun Indonesia. Ide yang luar biasa dan juga
out of the box ini. Ya, ini di koruptor ini dimaafkan udah luar biasa. Mereka orang pintar dan mereka juga merasakan jadi utang budi. Mereka bangun bangsa dan negara bangga sendiri. Bukannya Pak Prabowo juga sempat juga utarakan, ayo koruptor cepat balikin uangnya, kalau enggak saya tangkap ini. Kan ini salah satu mirip-mirip juga nih. Cuman tetap masih minta kembali. Iya, kalau dari saya tuh total ya, total amnesti. Jangan separuh-separuh hati. Nah ini kira-kira kalau itu kondisinya sekarang, Pak Riki lihat Pak Prabowo ini pemberantasan korupsinya gimana nih? Sudah banyak kemajuan atau bagaimana lagi supaya lebih bagus lagi? Saya lagi menanti salah satu koruptor didor. Oh jadi harus Bapak lihat ada efek jerah ya, jadi hukuman matinya didor gitu baru menimbulkan efek jerah maksudnya Pak Riki. Dan juga seperti di Tiongkok, 5 generasinya keluarganya itu tidak boleh kaya, dipantau terus, dimiskinkan terus ya? Ya. Sampai 5 generasi ya? 5 generasi. Wah luar biasa. Generasi yang menikmati duit koruptor juga ditembak mati. Itu efek jerahnya luar biasa ya. Tapi kan itu melanggar HAM nggak? Oh, koruptor, kalau seandainya ini cerita di Tiongkok ya, 50 koruptor didor, menyelamatkan berapa banyak bangsa. Tapi kan keluarganya itu banyak nggak tahu, anak cucunya yang menikmati, tapi dia nggak tahu nih. Kakeknya atau bapaknya misalnya koruptor kan dia nggak tahu. Dia tahunya bapaknya kerja, pejabat atau apa, pengusaha. Ya itu nasib lah, pokoknya dari dia bukan dimiskinkan ya, nggak boleh jadi orang kaya. Oh gitu. Nah kira-kira yang dilakukan Pak Prabowo ini masih belum maksimal nih untuk memberantas korupsi menurut Bapak? Ya mungkin ada langkah-langkahnya ya beliau ya. Ya semoga menuju ke total amnesti. Jadi nggak usah pusing korupsi lagi lah. Ya. Di depan bangun bangsa dan negara, dan koruptor ketangkap sidang 3 bulan kemudian eksekusi. Yang bocorkan, ya? yang bocorkan korupsi ini, kasus ini dapat 5%. Dapat fee ya, pasti lapor. Iya. Nah ini satu lagi ini yang Pak Riki kan sempat juga tidak setuju dengan pembangunan IKN ibu kota pindah ke sana, IKN. Kenapa itu? Alasannya apa? Alasan saya bukan mengada-ngada ya. Semangat Pak Jokowi untuk mempunyai ibu kota baru bagus. Bagus. Mahathir pengen punya ibu kota baru, Putrajaya, bagus. Jerman dari Bonn pindah ke Berlin, bagus. Tapi pelaksananya tersesat. Separuh kabinet dari Jerman itu masih ada di Bonn setelah 30-an tahun. Putrajaya, siapa dari kita? Kemana kamu? Ke Malaysia. Kemana? Oh ke Penang berobat. Mana pernah dengar pergi ke Putrajaya? Kota mati itu. Putrajaya kan di pemerintahan saja. Iya pemerintah dipaksa ada di situ kerja. Tapi dari Putrajaya ke Kuala Lumpur masih kan dekat, kan masih dekat, nggak jauh kan? Ya dekat tapi tidak jalan pokoknya. Apa yang terjadi? Jadi tol Putrajaya Kuala Lumpur itu bebas kecepatan, no speed limit, sehingga pejabat sudah kerja di Putrajaya, dia pulang ngebut ke Kuala Lumpur. No speed limit, mau jalan 150 km 200 is okay. Dan juga jalannya nggak jauh-jauh amat, Mas. Iya, nggak jauh amat pun nggak bisa. Ini lewat ke pulau. Apalagi ini jauh, maksudnya Pak Riki ya? Bukan aja jauh lah. Jerman itu lebih kaya, lebih efisien dan lebih kecil. Apalagi Jerman kan kereta api sudah kemana-mana, nyambung semuanya. Dan juga yang paling saya tidak setuju kalau dipindah ke Kalimantan itu, masa ibu kota dipindahin ke satu pulau yang ada 3 negara. Kalau kita Brunei, di Jawa di situ, ada tentara asing masuk ke Jawa, pantai manapun kita perang. Kalau di Kalimantan dia masuk dari Sabah, Sarawak, Brunei, kita bisa perang. Percis urusannya jadi seperti Rusia sama beresiko tinggi ya jadinya. NATO mau memojokkan Rusia, dia masuk dari Ukraina. Kita juga bisa, Indonesia ada yang negara yang mau memojokkan, mereka masuk dari Sabah, Sarawak, Brunei. Yeah. Jadi dari defense itu kurang strategik. Oh, agak berisiko tinggi menurut Pak Riki. Benar juga ya. Terus apalagi mungkin? Katanya sumber air di sana kan juga susah. Sumber air bersihnya sulit. Itu saya tidak mau bicarakan. Kita ambil contoh saja. Berapa negara memindahkan itu sudah gagal.
Jadi dengan tanda-tandanya tidak ada anggaran buat pembangunan IKN lagi, ini apakah juga itu tanda-tanda akan gagal atau bagaimana? Ya itu urusan pemerintah lah ya. Anggaran segala juga sekarang kan kurang. Efisiensi ya. Bila anggaran untuk membangun sekolah, membangun puskesmas kurang, jangan mengangan-angankan bikin proyek yang besar. Fokus kepada kesejahteraan rakyat dulu.